Halo guys, balik lagi sama gue Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPadOS 18. Kalau setelah kemarin gue sudah bahas iOS 18, sekarang akan gue bahas iPadOS 18. Kira-kira apa aja yang baru di iPadOS 18 ini? Untuk mengetahui semua itu, simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out. Oke, di tangan gue ini sudah ada iPad Pro dengan chipset M2 11 inch dan ini sudah gue install iPadOS 18. Ya, size-nya lumayan nggak terlalu besar. Nah, untuk size-nya sekitar 6,71 GB. Kelihatan lah ya, terlalu terang. Sorry, bentar gue turunin dikit. Nah, kelihatan ya, size-nya 6,71 GB. Tapi menurut gue size ini tuh tergantung perangkatnya ya. Jadi pastinya akan berbeda-beda size-nya. Dan ini masih beta version. Gue ingetin sekali lagi, disclaimer dulu, ini adalah beta version, belum versi resminya. Jadi namanya juga beta, yaitu versi tahap uji coba, yang dimana gue tidak menyarankan untuk menggunakan device primary kalian untuk cobain beta version ini. Tapi kalau kalian tetap mau coba, silakan aja sih. Cuman resiko tanggung sendiri. Oke, iPadOS 18 cukup banyak fiturnya dan sebenarnya hampir mirip-mirip sama iOS 18. Yang tentunya sudah pasti fitur Apple Intelligence, tapi sayangnya Apple Intelligence belum bisa kita coba karena kemungkinan akan hadir pada saat akhir tahun ini, mungkin Septemberan kali ya, prediksi gua, dimana itu juga masih tahap beta karena sesuai informasi dari website Apple di situ, ya Apple Intelligence memang mendukung versi iPad tapi yang chipset M1 hingga paling terbaru gitu. Lanjut, kita langsung ke fitur selanjutnya yaitu home screen. Lo bisa lihat sendiri di sini, ini adalah home screen gua yang sudah gua customize. Sebenarnya home screen gua nggak kayak gini, jadi normalnya gua tuh kayak gini. Nah, ini normalnya gua, tapi sekarang udah gua customize dan juga bisa kita customize seperti halnya iOS 18 di mana lu bisa memposisikan atau mempindah-pindahkan si icon sesuai kemauan lu. Misalkan contoh kayak gini, nih gua ambil segini, ini. Nah, terus gue buka lagi di sini. Nah, ini tuh bisa sesuai yang lu mau. Cuman di sini doang juga boleh, ini juga boleh begini. Jadi bisa kalian sesuaikan lah sesuai maunya kalian gimana gitu. Jadi memang home screen ini bisa di customize. Dan tidak hanya itu aja. Tentunya home screen ini ketika lu tap dan tahan di layar ini, lu pilih sudut kiri atas edit ini. Tuh, di sini ada add widget dan customize ya. Jadi lu bisa pilih customize, lalu ada muncul tampilan seperti ini. Lu bisa lihat sendiri. Di sini kalau lu perhatikan icon gua nggak ada namanya. Ya karena gue menggunakan yang versi large, tapi kalau gue pilih versi small, dia ada teksnya. Menurut gue, kayaknya gue udah mulai suka yang versi large, kayaknya lebih clean aja, nggak ada teks fontnya di aplikasinya, kayak gitu. Dan tentunya bisa versi dark seperti ini, lo bisa lihat icon-iconnya berubah, tuh icon-iconnya pada berubah jadi dark. Oke, dan kalau lu mau ganti nggak mau dark juga bisa, customize lagi kayak gini. Terus lu pilih yang paling kanan ini, dimana ini bisa lu customize sesuai warna kesukaan lo, atau lu mau matchingin sama warna wallpaper juga boleh. Contohnya misalkan kalau warna wallpaper kayak gini, cocoknya mau warna apa ya? Oh, agak biru gini kayaknya ya cocoknya. Nah, tuh bisa lu bikin kayak gini. Jadi si warna iconnya berubah menyesuaikan warna yang lu pengen gitu. Bahkan lu juga bisa sesuaiin warna iconnya itu dengan warna wallpaper yang ada. Tuh ya, kayak gini. Contohnya ini. Jadi dia bisa menyesuaikan. Tapi kalau lu mau customize secara personality lu sendiri, ya silakan aja. Lu bisa custom kayak gini, ya boleh-boleh aja. Atau mau warna putih kayak gini nih, biar clean gitu ya. Asik ya warna putih gini. Ini cakep. Monokrom abis. Yoi. Jadi intinya bisa di-customize home screen nih. Dan tentunya tidak hanya itu aja. Ketika lu mau customize widget juga bisa nih. Kayak gini nih. Ini widget gua. Bisa kita kecilin gini. Oke, ya masih bug dikit, nggak apa-apa. Tapi bisa lu gedein gini. Oke, nice. Dan tentunya ketika lu tap dan tahan di widget ini, di sini ada banyak pilihan nih. Lu mau edit widget, mau widgetnya versi icon, widget versi kecil, small, large, lebih gede lagi gitu ya. Ya sesuaikan kebutuhan lo sih. Contohnya ya, misalkan ini, gua jadiin dia icon. Ya, langsung jadi icon dia. Oke, terus kalau gue tap dan tahan lagi, gue jadiin dia widget lagi. Boom, very simple, asik, kayak gitu ya. Jadi intinya home screen bisa banget lo customize sesuai kesukaan lo. Oke, lanjut control center, of course ya. Control center lo bisa customize karena ini mirip banget sama yang ada di iOS 18. Bisa lo slide kayak gini, oke, bisa lo slide lagi kayak gini, bisa lo slide seperti ini lagi, ataupun kayak gini. Hampir sama basically-nya seperti iOS 18 yang udah gue jelasin di video sebelumnya. Kalau lo mau custom, lo juga bisa tap dan tahan di sini ya. Contohnya yang control center musik ini bisa gue kecilin gini. Ih, asik. Atau gue mau gedein lagi.
kayak gini. Oke, dan kalau lu mau menambahkan lagi control center, lu bisa pilih add control di sini. Dan ini ada banyak pilihan control center yang bisa lu masukin ke control center pada iPadOS lu. Makanya tadi gue bilang, sama aja sama iOS 18, secara fungsional dan secara pilihan. Seperti itu. Jadi, menurut gue oke-oke aja sih untuk control center di iPad. Tapi cara penggunaannya sama. Lanjut, kita ke aplikasi foto. Aplikasi foto juga diredesign sama Apple, jauh lebih rapi. Dan ini masih sama, mirip sama iOS 18. Jadi, kalau kita buka aplikasi foto, layoutnya seperti ini ya, tapi bedanya dia ada di sisi kiri ini, tapi bisa dibikin gini juga sih. Terus lu bisa naikin ke atas gini juga boleh, kayak gini. Ya layoutnya malah jadi kayak iOS 18 aja gitu ya. Mirip banget dan ya di sini untuk media tipe, utilitiesnya dan segala macamnya. Detailnya mungkin akan gue bahas barengan sama iOS 18 di next video ya, karena fitur foto atau aplikasi foto ini fiturnya cukup banyak banget. Gue akan jelasin panjang lebar mungkin di next video, tapi di video ini gue cuma kasih tahu gambaran besarnya aja. Bahwasannya ya lu bisa lihat sendiri di sini aplikasi foto sudah diredesign dan lebih rapih. Lu mau cek per day, per people, memories di sudut kiri sini nih kelihatan ya. Terus misalkan di sini juga ada recent view juga di sini, recently view ya, recently save juga ada, recently edit juga ada, atau map juga bisa tuh. Jadi ini cukup banyak banget pilihannya, mirip sama iOS 18. Jadi ya menurut gua ini sungguh ngebantu buat teman-teman sih. Apalagi mode searchingnya dan ketika lu view gambar seperti ini, desainnya sedikit berubah layoutnya ya. Share-nya di bawah, untuk editnya di bawah, terus untuk detailnya juga ada di bawah gini. Ya. Jadi memang cukup banyak juga perubahan di aplikasi foto pada iPadOS 18 ini, kayak gitu. Lanjut, of course, akhirnya iPadOS 18 menghadirkan aplikasi kalkulator di sini nih, ya, kalkulator. Ya ini karena tadi warnanya udah berubah sih, tapi kalau warnanya gue balikin lagi ke sebelumnya, lu bisa lihat biar paham aja dikit. Nah, ini adalah icon kalkulator di mana akhirnya Apple menambahkan fitur kalkulator ini di iPadOS 18. Setelah lama iPad tidak ada kalkulator, gue tuh bahkan sampai pakai pihak ketiga, nah ini untuk menggunakan kalkulator, tapi akhirnya gue happy karena ada aplikasi kalkulator ini. Dan ternyata aplikasi kalkulator juga nggak cuma sekadar kalkulator aja. Di sini terkesan biasa aja karena ini basic, tapi kalau lu lihat sudut kiri bawah ini ada pilihan ini. Nah, ada scientific di sini, jadi lebih detail. Ada math notes juga bisa di sini, dan tadi udah gue cobain, di mana lu bisa langsung tulis notes lo, angka-angkanya. Gue akan kasih contoh di sini, misalkan 271 triliun. Wah, anjir, kebanyakan ini. Jangan, bahaya. Yang simpel aja, mungkin 10/4 sama dengan. Boom, langsung muncul hasilnya. Kayak gitu. Jadi intinya si kalkulator pada iPadOS ini lebih jauh ngebantu teman-teman yang memang biasanya buat sekolah ataupun kuliah akan lebih cepat lah. Karena dia langsung menghitung hasilnya gitu. Dan kalau lu mau balikin lagi ke basic, ya udah tinggal pilih menu ini, basic. Udah deh, historinya juga ada di sini. Ya di sini juga bisa ada history. Ketika lu bikin perhitungan seperti ini, dia akan nyimpen di sebelah kiri sini historinya gitu. Dan tentunya di kalkulator ini juga adanya konversi. Di sini ada convert di mana lu bisa pakai, contohnya misalkan ini USD ya, kita ke Indonesia aja habis itu. Ini Indonesia rupiah. Misalkan rupiah $1 berarti 16.282. Oke. Misalkan $100 Amerika berarti 1.628.000-an lah ya. Jadi ini adalah konversi angka. Jadi cukup ngebantu pastinya buat teman-teman yang berhubungan sama hitung-hitungan intinya ya. Kayak gitu. Selanjutnya aplikasi Notes. Sebenarnya aplikasi Notes juga hampir mirip seperti halnya iOS 18. Gue contohkan sebentar, ini gue lebarin aja. Nah, Notes juga bisa berhitung, bisa mencatat, tapi ada hal yang paling gue suka dari aplikasi Notes, yaitu fitur di attachment-nya, yaitu recording audio. Karena recording audio ini cukup ngebantu banget buat lo ingin mencatat dan langsung dapetin teksnya. Tapi sayangnya, seperti hal yang diinformasikan pada website Apple, fitur ini masih hanya mendukung beberapa bahasa aja. Bahasa apa aja yang menggunakan? Ya, kalian bisa lihat sendiri di situ gambarnya, itu aja bahasanya, tidak ada bahasa Indonesia. Jadi menurut gua kalau lu menggunakan fitur ini untuk merecord atau mentranscription meeting lu atau notulensi lu dalam bentuk bahasa Inggris, ya ini sangat ngebantu banget. Contohnya misalkan, ini contoh aja ya, maaf nih kalau grammar gua nggak bagus ya. Oke guys, this is new feature from Notes in iPadOS 18. This is recording audio. Terus lu pause, abis itu lu bisa pilih sudut kanan atas, ini ada logo atau icon transcription di sini. Terus lu tap dan juga boleh.
Oke, nanti dia akan ada di sini hasilnya, atau lu tungguin dan lu klik lagi transcription ini, maka akan muncul kayak gini. Oke guys, this is new video from Notes in iPad. Ya, maklum lah bahasa Inggris gue, tapi intinya kayak gitu cara fungsi si recording audio pada aplikasi Notes ini. Dan tentunya tadi udah gue katakan, di aplikasi Notes juga bisa langsung menghitung. Jadi misalkan seperti ini. Oke, gue contohkan misalkan di bawah sini seperti ini. Kayak gini, dia akan langsung menghitung. Nah, ada icon kayak gini, lu tap aja dan langsung ada hasilnya. Tapi kalau lo mau langsung hitung, ya lo harus pakai kalkulator. Kalau pakai aplikasi Notes, harus di tap lagi untuk menunjukkan hasilnya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya aplikasi Message, di mana aplikasi Message juga mirip sama iOS 18. Oke, gua akan kasih tahu ke kalian iMessage yang ada pada iPadOS 18. Sebenarnya ini mirip sama iOS 18. Isinya adanya fitur tap back, schedule message, dan efek pada saat lo bikin teks tersebut. Gue contohkan, misalkan gue ketik testing di sini kayak gini. Kalau misalkan gue mau schedule, gue pilih plus, terus gue scroll ke bawah, ada send letter di sini. Kelihatan ya, ada send letter. Maka lo bisa atur langsung jadwal kirimnya kapan. Contoh, misalkan gue akan kirim di jam 2 pagi deh. Kayak gini, terus tinggal send. Maka beda ya, tulisannya beda, kelihatan ya. Dan kalau lu mau ngasih efek, lu bisa bikin kayak gini. Misalkan testing, terus di sudut kanan nih, yang atas keyboardnya, ada icon, lu tap, dia ada efek-efek kayak gini nih. Tuh, oke. Lu kirim langsung, maka akan ada efeknya. Kelihatan ya? Oke. Lalu tentunya adanya tap back juga ya. Misalkan kayak gini, gua mau kasih ini, kita tap dan tahan aja di pesannya. Terus lu bisa pilih emoji sesuai kemauan lu. Contohnya, misalkan ini aja ilmu padi bosku, gitu ya. Kelihatan lah ya. Ya sorry kalau agak-agak blur dikit, tapi ini intinya kayak gitu fungsinya. Oke, fitur selanjutnya adalah game mode, tapi gue nggak bisa nyoba karena gue nggak ada stick PS5. Intinya seperti pada gambar di sini, akan memaksimalkan gameplay performance saat lo main game ketika lo menggunakan iPadOS 18 gitu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu pada aplikasi Safari. Nah, di aplikasi Safari ini sebenarnya hampir mirip juga dengan yang ada pada iOS 18. Intinya gue contohkan misalkan Make Rumor. Oke, seperti ini, terus gue pilih ini. Nah, di bagian barnya ini, di sini ada pilihan ketika lu tap, misalkan lu mau show reader, jadi kayak gini, dan ini udah di summarize gitu ya, kayak udah disimpulkan lah ya, biar jadi lebih simple gitu. Dan di sini ketika lu hide reader, akan muncul lagi menu-menu ini, bisa langsung translate ke Indonesia. Intinya tampilannya jadi kayak gini. Ketika lu pilih menu yang kanan atas ini, juga ada pilihan lagi. Seperti itu. Ya intinya aplikasi Safari lebih ke arah situ sih untuk peningkatan di iPadOS 18-nya. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya aplikasi yang menurut gua hadir juga bukan hanya di iOS 18 aja, yaitu aplikasi password. Nah, aplikasi ini intinya menyimpan segala password kebutuhan lo ya. Jadi aplikasi ini isinya data-data privacy lo. Kayaknya nggak bakal gua continue karena ini ada password gua langsung. Jadi intinya aplikasi ini berfungsi menyimpan password yang udah lu add atau lu taruh di iPhone lo atau iPad lo gitu. Ya kira-kira seperti ini tampilan dalam aplikasi password. Lanjut, yaitu aplikasi SharePlay. Gua akan coba, mungkin akan gue coba tes video call seseorang, lalu gua akan coba SharePlay, karena harusnya ada fitur seperti ini, tap and draw di screen sharing ya. Semoga ada ya, karena gue beberapa baca forum, sepertinya fitur tersebut belum ada di beta 1 ini. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi ini gue lagi tes FaceTime video call, lalu gue pilih SharePlay di sini, dan gue pilih Share My Screen. Nah, ini gue cobanya ke iPhone XR. Jadi ini harusnya ada menu di mana bisa draw gitu. Tapi ini di iPad nggak bisa ada pilihan nih. Gue juga bingung, nggak ada button apapun. Harusnya ada button, tapi ini nggak ada button gitu. Jadi ya bener aja. Tadi gue udah bilang di awal kalau misalkan fitur ini sepertinya masih bug atau memang belum hadir fiturnya di beta 1 ini. Kayak gitu. Harusnya ada button biar gue bisa kasih tanda panah, buat lingkaran gitu-gitu. Tapi ini gue belum bisa. Harusnya ada button, tapi ya udah kayak gitu. Cuman intinya penggunaannya seperti itu dan fitur yang hadir adalah fitur tersebut begitu ya. Bahkan ketika gue cek di iPhone XR ini cuman ada fitur zoom in zoom out aja tuh. Harusnya ada fitur icon seperti pada gambar di sini. Nah, kalian bisa lihat kayak gitu ya. Harusnya ada kayak gitu. Oke? Ya, selebihnya adalah fitur-fitur kayak aplikasi Freeform, adanya peningkatan gitu ya. Tentunya lebih detail lagi di aplikasi Freeform. Mungkin gue contoh di sini kali ya. Di sini juga ada Make Scene tuh, Add Scene bisa ya kan, atau lu pilih kayak gini. Kelihatan nggak ya di sudut kiri bawah sini pokoknya. Ada tambahan fitur tersebut di aplikasi Freeform dan tentunya hadirnya improvement drawing and layout di aplikasi Freeform. Selebihnya kayaknya sama semua, sama dengan iOS 18, mulai dari redesign tampilan, aplikasi setting juga sama aja. Lu bisa lihat
sendiri. Kalau lu scroll ke bawah nggak ada, lu harus tap aplikasi dulu gitu ya kan. Intinya semuanya hampir sama, tidak beda jauh dengan yang ada pada iOS 18. Baik control center, home screen, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan iPadOS 18 ini mendukung iPad apa aja. Nah, kalian bisa lihat sendiri di situ. Kira-kira iPad kalian ada nggak tuh? Kalau iPad kalian ada, berarti selamat. iPad kalian mendukung iPadOS 18. Seperti itu. Mungkin segitu aja dari gua untuk iPadOS 18. Semoga sangat kebantu buat teman-teman pengguna iPad nih yang memang mau cobain beta version, silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalian tahu fitur-fitur yang hadir pada iPadOS 18. Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.